Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan bagi saudara 1 Korintus 10 ayat 13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu dari arti pencobaan adalah proses. Jadi, kata pencobaan-pencobaan dapat kita ganti dengan proses-proses. Apa yang kita dapatkan dari proses itu? Dari proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama adalah kita mendapatkan kekuatan. Saya ambil contoh, saya pernah menonton film yang bertemakan karate. Sebelum orang ini mempelajari jurus-jurus karate, terlebih dahulu dia disuruh untuk melakukan kuda-kuda terlebih dahulu. Terus melakukan kuda-kuda itu setiap hari. Dan dia bertanya kepada orang yang melatihnya, kenapa saya harus melakukan kuda-kuda ini? Kenapa kamu tidak mengajarin saya langsung jurus-jurus itu? Nah, kemudian pelatihnya mengatakan, dengan kuda-kuda itu diulang-ulang setiap hari, kamu secara tidak sadar, kaki kamu menjadi kuat, menjadi firm, sehingga kamu dapat melakukan jurus-jurus lainnya tetap dengan fondasi yang kuat, ya, dengan kekuatan sehingga tidak mudah jatuh dan tidak mudah terlempar atau apapun juga. Jadi istilahnya secara tidak sadar kekuatan itu muncul dari perulangan. Demikian juga dengan proses-proses atau pencobaan-pencobaan. Secara tidak sadar kita kuat. Kita kuat dalam menghadapi apapun juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada apa dalam proses? Kepintaran. Kita semakin pintar. Pada saat kita dulu belajar, ya, jenjang itu tidak mungkin loncat, ya. Ada SD, jenjang SMP, jenjang SMA. Makanya pada saat kita belajar atau sekolah disebut proses belajar. Berarti ada masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, satu-satu masalah di SD kita sudah selesaikan, kita lulus kemudian ke SMP. Pada saat kita di SMP, kita bisa menyelesaikan masalah di SD. Pada saat kita nanti di SMA, lebih pintar lagi, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di SMP. Begitu terus, seterusnya. Dalam hidup kita, pada saat ada proses itu kita tambah pintar. Demikian juga dengan masalah yang ada. Kita tambah pintar, kita tambah berhikmat. Jadi Tuhan mengizinkan proses-proses dalam hidup kita karena Tuhan mau memberkati kita dengan kekuatan dan kepintaran. Sehingga kekuatan dan kepintaran itu bisa menjadikan berkat bagi orang lain. Bisa melihat dan orang lain bisa melihat bahwa kita semakin kuat dan kita semakin pintar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mengizinkan Tuhan pencobaan dan proses dalam hidup kami. Karena Tuhan mau kami kuat dan kami pintar dalam menghadapi segala sesuatunya dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pencobaan, sedang menghadapi proses ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka hikmat dalam melakukan segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan kami berdoa Tuhan, kalau pada hari ini jemaat-Mu Tuhan akan
Umat-Mu Tuhan akan bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan mereka ya Bapa. Ya juga Tuhan tolong yang membuka toko, membuka warung, membuka bengkel. Juga Tuhan bekerja di kantor. Kiranya Tuhan tolong memberkati mereka. Juga Tuhan memberkati Tuhan dengan hikmat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang belajar Tuhan, baik yang sudah onsite maupun Tuhan yang online. Kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Dijauhkan dan diluputkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Tutup bungkus Tuhan umat-Mu dengan dari segala virus Tuhan, bakteri, sakit, penyakit, atau apapun juga. Mensterilkan semua jalan mereka. Mensterilkan Tuhan, udara Tuhan, dan benda-benda Tuhan yang mereka sentuh Tuhan atau apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.